Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu hati untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Bapa. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang Yesus, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Selain Kau tiada yang lain.
atmosfer Allah ada di tempat ini ya. Biar hati kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang selain Engkau yang kami sembah ya Yesus. Oh Yesus, Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya ya Yesus. Biar kami terus melekat kepadamu Tuhan. Biar kami terus melekat kepadamu ya Yesus. Oh Bapa, terima kasih. Cahayamu Tuhan. Terus dan terus Tuhan. Menyinari kami anak-anakmu ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terpental. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita mau menari buat Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga
kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Bawa serta bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Bawa serta perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami ada di tengah-tengah ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya itu kan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun persoalan di dalam hidup kami Tuhan, anak-anakmu, Yesus adalah penolong kami. Kau yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati tuh untuk kita memuji, untuk masuk dalam firman-Mu pagi hari ini. Siapkan hati kita tuh. Hati kiskene olah hati kiskene lahe. Hati kiskene olah hati kiskene. Jesus is here. Oh hati kiskene lahe. Kuskulu ku di hati kiskene lahe. Jesus is here. Kila ku hoto. Jesus is here. Engkau ada di tempat ini tuh. Kau ada di tengah-tengah kami Yesus. Oh Jesus is here. Oh hoto kiskene lahe. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau aku ada di tempat ini ya Bapak. Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Tuhan Engkau melawat hati kami Tuhan. Apapun pergumulan hati kami di tempat ini Yesus, Engkau melawatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tempat ini Bapak. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap.
Bapak Ibu. Bapak Ibu katakan, jemaat katakan saat ku tak mampu berharap. Amin. Tuhan Yesus tolong kami ya Bapak. Oh Yesus. Benar Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih. Ibu. Yes, terima kasih Bapak. Benar Tuhan, harapan Tuhan yang pada Yesus. Oh Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau ya Bapak. Oh Yesus, dan kami percaya Bapak, jalan-Mulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, di kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kami kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Oh Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan begitu kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam seminggu ini Tuhan kami lalui dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami bisa melakukan aktivitas kami ya Tuhan, semua karena kebaikan daripada Engkau. Tuhan terima kasih juga kalau kami bisa Tuhan memuji dan menyembah-Mu melalui ibadah kami hari ini ya Tuhan. Sukacita yang daripada Engkau sungguh bersama kami Tuhan. Tuhan kami juga akan mendekatkan diri lebih lagi kepada Engkau. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman ini menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulia nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kita bertemu kembali. Dan sungguh luar biasa juga pada hari ini kita bisa melakukan ibadah kita mulai dari pagi sampai siang, sampai malam ini. Terima kasih buat semua pekerja-pekerja Tuhan. Praise and worship malam ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati lebih lagi untuk hari-hari yang akan datang. Sekarang kita mari langsung ke firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salam. Terima kasih saudara. Akhir-akhir ini kita sudah
mendengar banyak tentang kasih ya. Bahkan tema dalam gereja Tuhan yang akhir ini semua berkaitan dengan kasih. Karena kasih itu adalah yang utama daripada yang utama ya, utama daripada yang terutama. Amin. Nah, saat ini kita juga mau belajar tentang buah-buah roh yang di dalamnya termasuk kasih gitu. Tapi sebelumnya kita mau membahas kenapa perlu berbuah gitu. Kenapa buah-buah apa sih yang sebenarnya yang perlu kita punyai dalam kehidupan kita? Kenapa itu sungguh perlu dalam kehidupan kita? Kenapa harus berbuah gitu kan? Nah, tentunya Tuhan Yesus sangat mengharapkan kita, sangat menginginkan kita itu supaya tumbuh, berbuah. Bukan hanya sebagai Kristen yang biasa-biasa, bukan hanya Kristen yang stagnan, bukan hanya Kristen yang hanya mengikuti rutinitas. Tetapi Yesus mau kita itu berbuah. Gitu, berbuah dalam pekerjaan kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam tingkah laku kita, dalam segala kesibukan kita, dalam penyembahan kita. Tuhan mau melihat kita berbuah gitu. Seperti pohon misalnya, yang kalau kita mau menanam pohon, tentunya kita harapkan pohon ini akan berbuah, sehingga kita akan menanam pohon ini di tempat yang bagus, yang cahaya matahari cukup, dan yang tanah yang subur, dan pengairan yang cukup, sehingga akan menghasilkan buah. Nah, begitu juga Tuhan dari kita, Dia mau kita itu tumbuh menjadi lebih berbuah. Mungkin kita sudah berbuah bagi keluarga kita, bagi suami atau istri, atau bagi anak-anak kita. Tetapi Tuhan mau lebih lagi, biar semua orang-orang juga boleh merasakan buah daripada yang kita tuai. Karena melalui buah yang kita punyalah, bahwa orang-orang akan melihat, bahkan orang-orang yang belum percaya akan melihat bahwa Yesus itu hidup, yaitu melalui buah yang kita punyai dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting gitu. Nah, di sini kita membahas beberapa buah-buah roh, ada 7 ya buah-buah roh. Nah, kita mulai dari yang namanya kasih. Nah, kasih tentunya kita sudah banyak sekali mengerti tentang kasih, sudah banyak sekali kita mendengar tentang kasih. Tetapi kita akan selalu diingatkan kembali bahwa mengasihi adalah sungguh sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kata kasih itu ada beberapa jenis yang sudah kita ketahui, seperti kasih storge, yang namanya kasih menggambarkan kasih dalam keluarga, ya. Kasih filia menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan. Kasih eros mengacu pada kasih cinta romantis atau bagi suami istri yang sudah menikah. Kemudian yang terakhir adalah kasih agape atau agapao. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam buah-buah roh ini, kasih agapao. Kasih agapao yang kita tahu hanya didapati yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih yang tanpa batas, kasih yang unconditional. Nah, kata agapao ini ada 110 kali disebutkan dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, berarti kata agapao ini adalah sangat penting, ya. Sangat signifikan gitu. 110 kali disebutkan dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat artinya, arti agapao ini menurut bahasa Yunani yaitu to welcome, atau to entertain, atau to be fond of, atau to love dearly. Jadi bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia, to welcome people, untuk mengakomodasi orang gitu, menyenangkan orang dalam batas-batas firman Tuhan tentunya. Nah, jadi kasih agapao ini untuk welcome people. Kita sering menjamu ya tamu dalam rumah kita, baik mungkin tamu kita atau tamu yang dari gereja kita atau dari gereja Tuhan, dari mana
kita menjamu mereka, kita menerima mereka tinggal di rumah kita. Nah, tentunya apa yang kita lakukan adalah merupakan kerja keras gitu. Merupakan kerja keras. Untuk menjamu seseorang itu adalah kerja keras. Kita harus berkorban, kita harus memang melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Ya. Kita harus akomodasi mereka, baik makanan, baik mungkin transport atau segala macam. Seperti itu adalah contoh yang kita lihat ya, salah satu agapao ini berarti to welcome people, untuk menyenangkan orang seperti diri kita sendiri gitu. Nah, untuk melaksanakan cinta kasih agapao ini tidak mudah. Perlu, seperti yang saya bilang tadi, perlu namanya pengorbanan. Kita korbankan waktu kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang orang mengasihi kita, itu sangat mudah ya. Tetapi mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, misalnya yang baru kenal, atau bahkan mengasihi orang-orang yang menjahati kita, bahkan orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, itulah yang Tuhan Yesus mau daripada kita. Jadi kasih agapao ini adalah sungguh sulit untuk dipraktekkan, tetapi di mana kita dihimbau sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melihat pengorbanan Yesus kepada kita. Bapak kita sungguh mengasihi kita. Sungguh dia berkorban untuk merelakan anaknya untuk dikirim. Itu adalah suatu pengorbanan juga. Karena dia mengasihi kita. Yesus mengasihi kita sehingga dia mau disalibkan, mau disiksa, mau dia ditorture, mau dia diperlakukan tidak senonoh hanya demi kasihnya terhadap kita. Dan inilah kasih yang patut kita contoh ya. Kalau kita merasa, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, tentunya kita akan mencontoh apa yang diperbuat Tuhan kita kepada kita. Mungkin ini tidak gampang sama sekali. Mungkin teorinya adalah gampang, tapi prakteknya itu sangat sulit sekali. Tapi dengan kekuatan kita itu tidak mungkin gitu. Tetapi di mana kita sebagai orang Kristen yang harus patuh kepada Tuhan, yang harus patuh kepada perintah Tuhan, yang harus patuh kepada Bapa kita, sebagai kita untuk menjadi representasinya di dunia ini, tentunya kita harus melakukannya. Nah, itulah yang dinamakan kasih yang agapao, kasih yang sungguh luar biasa. Hanya Tuhan saat ini yang bisa melakukan itu. Tapi kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk lebih mengasihi lebih lagi. Bukan hanya saudara kita, tetapi belajar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan musuh-musuh kita. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini sungguh luar biasa. Nah, yang kedua adalah kasih setelah kasih itu yang namanya juga sukacita. Mari kita bahas satu persatu. Sukacita di dalam firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Walaupun kehidupan kita kadang-kadang tidak mengenakan, walaupun kadang-kadang kita harus menghadapi suatu tantangan, walaupun kadang-kadang kita harus suffering untuk mencapai sesuatu. Walaupun kadang-kadang kita terkena musibah, walaupun kadang-kadang kita dalam sekali lembah sekalipun, katanya Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini menyatakan kehendak Allah.
Siapa sih yang mau bersuka cita dalam pada saat berduka cita? Ya. Itu tidak mungkin. Tetapi bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk bersuka cita dalam arti kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus there for us. Untuk melihat segala persoalan-persoalan. Karena hidup kita penuh dikontrol oleh Tuhan. Sehingga kita bersuka cita. Sehingga bisa mengucapkan sukacita, bersuka cita. Karena sukacita itu adalah sangat penting. Toh kita bersedih pun, toh kita bersusah payah pun, toh kita marah-marah pun, nggak akan menambah untung bagi kita. Tetapi dikatakan kalau bersuka cita, itulah yang dikehendaki Allah dari dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas segala apa yang terjadi. Walaupun terjadi dalam kehidupan, banyak sekali terjadi hal-hal yang mengenakan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap bersuka cita. Nah, yang kemudian dalam selanjutnya buah-buah roh yang ketiga dikatakan damai sejahtera. Nah, saya ambil dari Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Karena dialah memang Raja Damai seperti yang kita tahu. Dalam dunia ini banyak sekali perselisihan. Banyak sekali yang namanya politik yang tidak stabil. Bahkan dalam saudara kita pun kadang-kadang kita ada yang namanya tak ada damai sejahtera. Bahkan tetangga kita kadang-kadang. Bahkan semua yang kita hadapi dalam pekerjaan kita. Tetapi Tuhan menghimbau kita biar kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai yang sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Itu di mana kita bisa menempatkan diri kita sebagai namanya umat pilihan Allah, sebagai yang mengenal Allah. Di tengah suasana yang sangat tidak damai pun kita bisa berdamai. Di dalam suasana yang sangat dalam tegang pun kita bisa untuk menempatkan diri kita untuk tetap calm dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah membawa damai dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tidak mengerti apa sih, di mana sih kita yang namanya damai. Apakah damai karena memang tidak ada kerusuhan dalam kehidupan kita? Tetapi damai yang dikatakan di sini adalah damai yang sesungguhnya daripada Tuhan Yesus. Kerusuhan bisa terjadi, semua bisa terjadi, tapi kita tahu bahwa ada pegangan kita satu-satunya. Sehingga membuat pikiran kita menjadi tenang, menjadi peaceful untuk melakukan sesuatu. Dan itu hanya datangnya daripada Tuhan di mana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan setelah damai sejahtera, kesabaran. Kadang-kadang kesabaran itu sangat menguji kita setiap hari. Kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan belum menjawab. Sehingga kita mengambil langkah lain. Sehingga kita tidak percaya akan janji Tuhan. Tidak percaya akan yang namanya pertolongan Tuhan. Sehingga kita mengambil jalan pintas. Banyak sekali yang kita tahu, yang kita lihat begitu. Mengambil jalan pintas hanya untuk kemakmuran. Demi untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk menyenangkan badan ini. Banyak orang yang mencari jalan pintas. Tetapi Tuhan mengatakan bersabarlah. Karena Tuhan tahu arti kehidupan kita. Tuhan tahu akhir daripada kehidupan kita. Kita harus sabar kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan segalanya. Bahwa Dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Makanya dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Nah,
Biarpun katanya orang yang berdendam kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari, Tuhan mengampuni. Who am I? Siapa kita ini? Tidak bisa mengampuni. Kalau Bapa kita sendiri mengampuni, kenapa kita tidak boleh mengampuni? Like father, like son. Banyak kejadian-kejadian ini terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah disebut satu persatu. Pasti kita mengalami yang namanya kita. Yang namanya kita dihina seseorang. Yang namanya kita direndahkan seseorang. Yang namanya kita bahkan menaruh dendam kepada kita. Tetapi Tuhan mengatakan, ampuni. Ampuni seperti aku telah mengampuni kamu. Mari kita belajar mengampuni. Itu yang Tuhan mau di sini. Dalam kesabaran kita bisa mengampuni. Karena kesabaran kita mau. Karena dalam kesabaran, kalau kita mengampuni, bahwa hal-hal yang akan jelek tidak akan timbul lagi. Kita akan hidup dalam damai sejahtera dan tentram kalau kita sabar untuk menanti sesuatu. Kadang-kadang kita nggak sabar. Kita sifatnya manusia bangsa tidak sabar. Ya, ada patah katakan tidak sabar tapi harus sadar katanya. Tapi dalam Tuhan kita perlu bersabar. Bersama saudara-saudara kita bersabar. Kadang-kadang biar dalam saudara kita dalam melayani pun orang-orang kita hadapi sangat menjengkelkan. Orang-orang yang menghadapi membuat kita marah, membuat kita kadang-kadang jengkel. Tetapi Tuhan katakan bersabar. Karena saya sudah mengampuni kamu, membuat kita harus mencontoh, meneladani Bapa kita yang ada di surga. Nah, kemudian dikatakan setelah bersabar, kemurahan. Kemurahan untuk memberi. Karena kita tahu semua berkat yang kita terima itu bukan punya kita, bukan kepunyaan kita. Itu kepunyaan Tuhan. Mungkin hari ini ada, besok sudah tidak ada. Hari ini banyak sekali terjadi yang tidak diduga-duga. Hari ini kita punya mobil, mungkin besok sudah tidak ada. Ya. Tapi ingatlah bahwa kepunyaan yang kita punya, jangan kita membanggakan diri karena kita bisa mampu membeli sesuatu yang berharga. Kita kadang-kadang menjadi sombong, merendahkan orang karena kita punya lebih daripada orang lain. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Nah, dalam arti begini, firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Jangan takut-takut untuk memberi. Kalau kita bisa memberi, Tuhan akan memberi lebih baik, lebih lagi daripada sih. Dikatakan, berilah kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke ribaanmu. Dalam arti jangan sulit untuk mengeluarkan sesuatu. Jangan sulit untuk memberi sesuatu. Jangan kita anggap bahwa kita tidak mampu. Saya orang tidak mampu. Saya nggak bisa memberi karena saya sendiri masih kekurangan. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut-takut. Bahkan membanjiri pun gak usah takut-takut bahwa apa yang kamu berikan itu Tuhan akan memberikannya kembali. Itu melalui firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu kembali. Amin, saudara. Haleluya, luar biasa. Nah, kemudian buah yang selanjutnya, kebaikan. Ya. Nah, kebaikan dikatakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, melakukan kebaikan bukan kita biar dilihat orang. Bukan biar nama kita tercatat, buat nama kita tercantum di mana-mana karena kita memberi donasi atau memberikan sumbangan. Bahkan kita memberi ke gereja bukan biar kita biar dikenal.
Bukan biar dihormati dalam gereja kita memberi banyak gitu. Tetapi dikatakan di sini, kebaikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, pada akhirnya adalah untuk memuliakan Bapa. Kebaikan yang kita berikan bukan karena kebaikan kita, bukan karena dari hati kita, bukan karena memang untuk bahwa kita mampu memberi. Tetapi semata-mata kebaikan itu adalah untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Sungguh luar biasa. Makanya jangan susah-susah berbuat baik, saudara. Berapapun yang kita punya, apapun yang kita punya, gitu. Siapapun yang kita lihat yang perlu ditolong, siapapun yang membutuhkan pertolongan, ya. Karena dengan kita memberi, bukan hanya kita memberi terang, bukan hanya kita hanya dilihat, tetapi memuliakan nama Bapa kita di sorga. Dan itu yang utama dan sungguh luar biasa. Dengan Bapa kita dimuliakan, bahwa hidup kita akan semakin baik. Nah, kemudian dan kesetiaan. Sungguh sudah banyak sekali kita dengar tentang kesetiaan. Kita harus setia dalam kehidupan kita, dalam terutama akhir ini dalam perjalanan rohani kita, perjalanan pelayanan kita. Banyak sekali yang kita hadapi benturan-benturan, banyak sekali yang kita hadapi rintangan-rintangan, banyak sekali yang kita hadapi kekurangan-kekurangan. Banyak sekali yang kita hadapi yang membuat kita itu menjadi kadang-kadang, waduh, sampai di mana ya? Gitu. Tetapi Tuhan katakan tetap setia, karena Tuhan itu setia kepada kita. Karena Dia yang menjanjikan setia. Karena Dia yang memberikan, yang menjanjikan itu setia. Semua janji-janji Tuhan akan digenapi, cepat atau lambat. Dan itu firman-Nya Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa untuk berkomentar bahwa Tuhan itu setia karena Dia yang menjanjikan setia. Nah, makanya kita setia dalam perbuatan apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Mungkin kita kelelahan, kecapean, dalam melayani, kadang-kadang badan kita lemah, bahkan kita sudah semakin tidak muda lagi maksudnya. Tetapi itu yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu yang penting sampai kita akhirnya gitu. Sampai pada suatu saat Tuhan menemukan kita bahwa kita tetap setia. Seperti lagu yang kita lakukan. Bahwa Tuhan menemukan kita suatu saat kita nggak mampu lagi. Suatu saat bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Bahwa di mana kita harus berdiri untuk judgment. Tuhan menemukan kita setia. Bukan hanya setia dalam kehidupan kita. Bukan hanya setia untuk pasangan kita. Bukan hanya setia untuk saudara-saudara kita, untuk anak-anak kita. Untuk pekerjaan kita. Kita harus setia pada semua, tapi terutama setia dalam segala apa kita harus berbuat untuk Tuhan. Mungkin Tuhan belum menunjukkan apa yang kita rindukan dalam gereja kita sekarang ini. Masih banyak pergumulan, masih merintis, masih belum ada namanya lampu hijau atau gimana. Tapi yang namanya kita harus setia. Kalau Tuhan kalau Tuhan memberi waktu kita untuk memulai, dan Dia pasti untuk menemani kita untuk pertengahan sampai selesai. Dan itu yang kita percaya dan itu yang kita yakini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus setia untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan itu setia kepada kita. Kalau Dia membuka jalan, mari kita berjalan sampai Tuhan menunjukkan jalan yang lebih lagi kepada kita. Kemudian kelemah lembutan katanya dari Amsal. Saya akan bacakan dari Amsal 16 ke 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan baik bagi tulang-tulang. Nah, kelemah lembutan adalah sangat penting.
Kelemah lembutan, bagaimana kita mengingatkan, bagaimana kita edifying each other, bagaimana kita saling membangun dalam persekutuan kita, bagaimana kita saling membangun dalam gereja Tuhan, bagaimana kita saling membangun dalam fellowship kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkata, saling mengingatkan dengan perkataan yang lembut, bukan perkataan yang kasar, bukan perkataan yang arogan, tetapi dengan perkataan yang lembut seperti Tuhan lembut memanggil kita, sebagai Tuhan lembut selalu mengingatkan kita. Itu adalah salah satu. Karena itu akan menjadi manis. Ketika kita berbicara dengan lembut, berbicara dengan sopan, berbicara dengan sangat membangun, bahwa orang yang kita temui itu, bahwa orang yang kita peringati itu, bahwa orang yang kita bangun itu akan menjadi merasakan kasih, merasakan manisnya, merasakan diperhatikan, dan merasakan sungguh-sungguh kita perhatian sama dia. Nah, kemudian yang selanjutnya penguasaan diri. Nah, untuk penguasaan diri ini adalah hal yang sulit dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam teori mungkin murah, tapi penguasaan diri adalah sangat penting. Karena tanpa penguasaan diri, di mana akan terjadi namanya kekacauan. Bahkan dalam keluarga pun terjadi mungkin kekacauan karena nggak bisa menguasai diri. Hanya dari orang tua atau warisan dari orang tua kita berebutan. Kita tidak bisa menguasai diri, akhirnya terjadi peperangan, akhirnya terjadi perselisihan antara yang bersaudara. Banyak sekali kita menguasai diri, kadang kita marah. Salah satu marah ya. Nah, mungkin dulu kita pemarah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa marah itu sekarang nggak marah lagi gitu. Tetapi yang jelas kita dalam proses untuk tidak lagi marah. Kita masih marah. Kita tidak boleh juga berbohong karena kita tidak marah lagi sekarang. Karena sudah bertobat. Tetapi kita mengatakan bahwa kita masih dalam proses. Ya, saya sendiri dalam proses untuk tidak marah gitu. Masih sering marah, masih mau marah. Tetapi ketika kita marah, bahwa kita ingat gitu, bahwa kita ingat Tuhan. Bahwa kita akan bisa mengontrol diri. Kita akan bisa mengontrol yang namanya kemarahan. Ketika kita di jalan, ya kadang-kadang, apalagi yang namanya saat kita mengemudi, ini gampang sekali kita menjadi marah. Murah sekali kita tidak mengontrol diri. Gampang sekali kita tidak bisa mengontrol diri. Orang-orang kita maju dengan kecepatan yang ditentukan, tiba-tiba orang menyalip kita akan marah. Orang tidak memberi jalan kepada kita akan marah. Banyak sekali, banyak lagi yang membuat kita kontrol diri. Dan bukan hanya hal mengemudi, bukan hanya hal-hal yang membuat kita marah. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol diri juga untuk hal-hal duniawi. Kita melihat yang lain, kita mau seperti itu. Kita melihat yang orang sukses, kita mau seperti itu. Kita melihat bahwa orang punya rumah baru, kita mau seperti itu. Kita orang melihat pekerjaan yang bagus, kita mau seperti itu. Kita sepertinya gak bisa menahan diri. Kenapa sih dia bisa, saya gak bisa? Makanya orang-orang kadang-kadang salah jalan karena dia tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya untuk mencapai sesuatu itu, karena emosi, karena keinginan badan sehingga melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga melakukan sesuatu yang merugikan orang lain hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan nafsu oleh daging kita sendiri. Di sini kadang-kadang kita banyak sekali terjerumus, banyak sekali tidak mengerti yang namanya mengontrolkan diri. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita. Mari fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan agar kita bisa melayani Tuhan. Agar kita bisa
yang namanya berbuah, yang namanya buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen harus mencontoh Bapak kita. Harus mencontoh apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, ada dua hal yang akan saya bagikan untuk kita, bagaimana kita bisa untuk tetap berbuah di dalam Tuhan. Setelah kita mempelajari buah-buah roh tadi, mungkin kita bisa merenungkan masing-masing dalam kehidupan kita, berapa buah-buah roh ini yang sudah ada dalam diri kita, atau berapa buah-buah roh ini yang belum ada kepada kita. Mari kita renungkan masing-masing, ya. Gimana tanya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan biar saya memiliki ini, sehingga buah ini ada dalam saya, sehingga saya bisa menyenangkan hatimu. Ada dua hal yang akan saya bagikan untuk menutup firman Tuhan malam ini. Dari Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, dikatakan dalam Tuhan, kalau kita mau berbuah, memiliki buah-buah roh itu, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus berhubungan intim dengan Tuhan. Kita harus yang namanya attach dengan Tuhan. Sehingga kehidupan mengalir yang dari pokok anggur itu, yang dari pokok yaitu Tuhan itu sendiri, mengalir kepada kita. Mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu berdekat dengan Tuhan. Selalu menyembah Tuhan. Membaca Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan berjalan bersama firman Tuhan. Nah, kita akan bersatu dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin berkat-Nya mengalir melimpah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, yang kedua dikatakan bahwa kesukaan kita sungguhlah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Kesukaan kita banyak di luar sana. Kesukaan untuk kaya, kesukaan untuk sukses, kesukaan untuk beli yang itu, beli yang ini. Tetapi mari kita bikin kesukaan kita untuk firman Tuhan. Biar kesukaan dunia ini bisa tereliminasi. Mari kita buat kesukaan kita untuk firman Tuhan. Mungkin bagi kita kadang-kadang sulit sekali untuk menyukai firman Tuhan. Apalagi anak-anak muda yang sekarang yang masih belajar, ya. Kita berusaha untuk bagaimana mereka untuk menyukakan mereka untuk membaca firman Tuhan. Karena mereka diikat dengan kehidupan zaman sekarang. Zaman teknologi yang canggih. Semua diikat dengan semua yang mereka lihat di sekeliling mereka. Tetapi kita akan tetap menyukakan mereka, membuat mereka suka kepada firman Tuhan. Menyukakan diri kita untuk firman Tuhan. Dan kita renungkan siang dan malam, maka kita akan seperti pohon yang di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditumbuh di tepi aliran air. Dia punya akar untuk mengisap semua air, sehingga dia untuk bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah pada musimnya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Kita punya iman. Kita punya yang namanya akar, yaitu iman. Ya, dan iman itu kita punya iman kepada Tuhan. Dan iman ini punya akar, dan akar itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Iman punya akar,
Dan akar itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Melalui iman kita, melalui kepercayaan kita, mari kita selalu berada di hadirat Tuhan. Mari kita selalu bersama Tuhan, berintimasi dengan Tuhan. Sehingga melalui iman kita, melalui kita yang kita percayai bahwa Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Memberikan segala yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Nah, mari kita saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan firman yang singkat ini, mari kita mengambil hikmahnya. Mari kita ambil, kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita sudah dengar. Mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan, mari kita selalu ada dalam lingkungannya Tuhan, dalam fellowship dengan Tuhan. Sehingga kita yang namanya dengan melalui iman kita akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berbuah. Maka buah itu akan bisa dilihat orang. Buah itu yang kita produksi dalam kehidupan kita melalui iman kita, melalui kepercayaan kita, bisa dinikmati, dipergunakan untuk bagi seluruh jemaat, bagi seluruh orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga Tuhan mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat malam ini. Terima kasih sudah hamba sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan roh-Mu, yang menyempurnakan ya Tuhan. Hamba-Mu tidak begitu pintar ya Tuhan. Tetapi dengan roh-Mu, biarlah firman ini Tuhan akan sampai Tuhan kepada sasaran yang butuh firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, ada namanya Tuhan pertobatan, ada namanya pembaharuan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan hati, memberkati jiwa-jiwa yang ada mendengar firman-Mu hari ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan, tapi mereka Tuhan dimanapun mereka, biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah bagi mereka ya Tuhan. Dalam pergumulan mereka hari ini Tuhan, dalam situasi mereka Tuhan, biarlah Engkau yang berikan pertolongan ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan hari ini ya Tuhan. Kalau mereka Tuhan yang kurang sehat, berikan kesembuhan ya Tuhan. Kalau mereka struggle dalam finansial ya Tuhan, berikan jalan ya Tuhan. Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan yang melimpah ya Tuhan. Kalau yang mereka Tuhan dalam relationship yang broken ya Tuhan hari ini, yang biar ada restorasi yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua pergumulan-pergumulan, doa-doa Tuhan yang belum dijawab ya Tuhan. Hari ini Tuhan, berdoa hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Dalam kuasa-Mu, dalam kebesaran-Mu Tuhan, biarlah itu terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Nah, mari kita angkat tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin dan amin. Happy Sunday saudara, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.